Perkenalkan, saya Sindri Yulastri dengan NIM 2024-02-0044. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang switch dan cache. Terima kasih kepada dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman saya. Baik, untuk mempersingkat waktunya, saya akan menjelaskan apa itu switch dan cache. Dalam pemrograman seringkali kita membuat keputusan berdasarkan suatu nilai. Selain menggunakan if else, ada struktur percabangan lain yang lebih ringkas dan rapi, yaitu switch cache. Switch cache biasanya digunakan ketika kita membandingkan satu variabel dengan pilihan lainnya. Pengertian switch cache. Apa itu switch? Switch adalah struktur kontrol yang digunakan untuk memilih satu dari banyak blok kode berdasarkan nilai sebuah variabel. Sedangkan cache adalah kondisi atau pilihan lain yang akan dicek oleh switch jika nilai variabel dengan salah satu cache, maka kode pada cache tersebut akan dijalankan. Struktur dalam switch cache sendiri terbagi dari beberapa macam. Yang pertama adalah switch, itu nilai yang akan dicetak. Yang kedua adalah cache, ialah pilihan nilai. Dan berikutnya ada yang namanya break, itu menghentikan switch agar tidak lanjut ke cache lain. Dan terakhir adalah default, dijalankan jika tidak ada cache yang cocok. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari switch cache. Kelebihan switch cache itu sendiri ialah kode lebih rapi dan mudah dibaca, lebih efisien dibanding banyak if else, dan terakhir cocok untuk menu pilihan atau kode angka. Sedangkan kekurangan switch cache sendiri ialah yang pertama, hanya bisa digunakan untuk nilai tertentu seperti integer atau karakter. Yang kedua, tidak bisa untuk kondisi range seperti nilai lebih besar dari 80. Yang terakhir, kurang fleksibel dibanding if else. Baik, untuk programnya sendiri akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, ialah Yaron, dan waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat tentang switch cache. Sebelum kami masuk di program ini, kami telah menjelaskan dasar-dasar switch cache.
Jadi ini program yang telah kami sudah buat. Di pertama-tama saya akan menulis pass include so into the isostream. Barisan ini digunakan untuk memanggil library input dan output. Library ini untuk memungkinkan program menampilkan teks menggunakan CO dan menerima input dari pengguna menggunakan CIN. Habis itu di sini using namespace std. Di sini digunakan agar saya tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan cout dan cin. Dengan ini kode program menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca. Habis itu int main. Selanjutnya saya akan membuat fungsi utama, yaitu int main. Fungsi int main adalah tempat utama program dijalankan. Semua perintah yang ada di dalam fungsi ini akan dieksekusi oleh komputer. Habis itu int angka. Di dalam fungsi main, saya membuat sebuah variabel bernama angka. Variabel ini bertipe data integer, artinya hanya bisa menyimpan bilangan bulat. Variabel ini digunakan untuk menyimpan angka dimasukkan oleh pengguna. Habis itu cout meminta masukkan angka 1 atau 2. Selanjutnya saya menggunakan cout untuk menampilkan pesan ke layar. Pesan ini meminta pengguna untuk memasukkan angka 1 atau 2. Setelah itu saya menggunakan CIN untuk menerima input dan pengguna menyiapkan ke dalam variabel angka. Habis itu switch case. Setelah mendapatkan input dari pengguna, saya menggunakan percabangan switch case. Switch case digunakan untuk memilih satu kondisi dari beberapa pilihan berdasarkan nilai variabel angka. Nilai dari angka akan diperiksa oleh switch case. Habis itu case 1 cout. Jika pengguna memasukkan angka 1, maka program akan memasukkan ke case 1. Program akan menampilkan pesan Anda memiliki angka 1. Perintah break digunakan agar program berhenti pada CIN dan tidak lanjut ke case berikutnya. Habis itu
Case 2. Jika pengguna memasukkan angka 2, maka program akan menjelaskan case 2. Program akan menampilkan pesan Anda memiliki angka 2. Perintah break juga digunakan agar program berhenti setelah menjalani case ini. Habis itu defloat cout. Bagian defloat akan dijalankan jika pengguna memasukkan angka selain 1 atau 2. Program akan menampilkan pesan bahwa angka tidak dikenali. Ini berguna untuk menangani kesalahan input. Oke, di akhir program saya menuliskan return 0. Perintah ini menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa error. Setelah itu saya akan menutup fungsi main dengan tanda kurung kurawal. Habis itu program dijalankan. Setelah program dijalankan, user meminta memasukkan angka 1, enter. Jika user memasukkan angka 1, maka program menampilkan pesan bahwa angka 1 dipilih. Jika user memasukkan angka 2, maka program menampilkan pesan bahwa angka 2 dipilih. Tetapi jika user memasukkan angka selain 1 atau 2, maka program akan menampilkan pesan kesalahan.